Di Roma kuno, hiduplah seorang filsuf Stoa bernama Epictetus. Terlahir sebagai budak, ia menanggung kesulitan yang mematahkan semangat sebagian besar orang. Namun, melalui ajaran Stoikisme, ia menemukan sumber kekuatan batin yang membuatnya benar-benar tak terkalahkan. Epictetus mengajarkan bahwa kunci kekuatan sejati tidak terletak pada pengendalian dunia luar, tetapi pada penguasaan pikiran sendiri. Dia percaya bahwa meskipun kita tidak selalu bisa mengendalikan apa yang terjadi pada kita, kita selalu bisa mengendalikan cara kita merespons. Suatu hari, Epictetus dikunjungi oleh seorang senator Romawi yang berkuasa yang meminta kebijaksanaannya. Senator membanggakan kekayaannya, pengaruhnya, dan banyak prestasinya. Namun terlepas dari semua kesuksesannya, ia mengaku masih merasakan kekosongan yang mendalam di dalam dirinya. Epictetus mendengarkan dengan sabar, lalu menawarkan tantangan kepada senator. Dia memintanya untuk membayangkan bahwa semua kekayaan dan statusnya tiba-tiba diambil darinya. Bagaimana reaksinya? Apakah dia masih bisa menemukan kebahagiaan dan kepuasan? Awalnya sang senator terkejut, namun kemudian ia menyadari bahwa kekuatan sejatinya tidak datang dari harta bendanya atau kedudukannya dalam masyarakat. Itu datangnya dari dalam, dari karakter dan kebajikannya sendiri. Sejak hari itu, sang senator menjadi murid setia Epictetus. Ia belajar menghadapi tantangan hidup dengan keberanian dan ketangguhan, mengetahui bahwa kekuatan sejati terletak pada penguasaan pikiran sendiri. Tahun-tahun berlalu, dan sang senator menghadapi banyak cobaan dan kesengsaraan. Namun melalui semua itu, dia tetap teguh pada komitmennya terhadap prinsip-prinsip Stoa, dan pada akhirnya, dia menemukan rasa damai dan kepuasan yang tidak dapat diberikan oleh kesuksesan eksternal sebesar apapun. Kisah Epictetus dan sang senator menjadi pengingat yang kuat bahwa kekuatan sejati datang dari dalam. Dengan menganut ajaran Stoicisme, kita dapat menumbuhkan pola pikir yang membuat kita benar-benar tak terkalahkan, apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kisah Epictetus dan sang senator menjadi pengingat yang kuat bahwa kekuatan sejati datang dari dalam. Dengan menganut ajaran Stoikisme, kita dapat menumbuhkan pola pikir yang membuat kita benar-benar tak terkalahkan, apapun yang terjadi dalam hidup kita. Perkembangan zaman, kehadiran teknologi merubah pola hidup manusia di era modern. Kehidupan bersosial pun turut berubah drastis, meninggalkan kehidupan bersosial yang telah berubah menjadi biasa dilakukan dengan teknologi. Itu semua mempengaruhi perilaku dan tindakan seseorang yang sedang hidup di tengah ambisi dan keresahan akibat ketidakpastian masa depan. Milenial menjadi generasi yang sedang mencari jawaban di kala modernitas mengacaukan pandangan dan prinsip-prinsip diri, sampai akhirnya Stoikisme kembali muncul menjadi perbincangan yang mempengaruhi cara pandang kaum milenial. Banyak anak muda tertarik dengan filosofi ini karena kesederhanaannya dan relevansinya dalam menghadapi tantangan kehidupan modern. Stoikisme menekankan pada kontrol diri, penerimaan atas hal-hal yang tidak dapat diubah, dan fokus pada apa yang dapat kita kendalikan. Dalam dunia yang serba cepat dan penuh dengan gangguan, prinsip-prinsip ini dapat memberikan panduan yang berharga untuk hidup yang lebih baik. Berikut adalah langkah-langkah yang bisa milenial atau Gen Z lakukan dalam menerapkan filosofi Stoikisme dalam kehidupan modern. Yang pertama, kendalikan reaksi emosional. Stoikisme mengajarkan pentingnya mengendalikan reaksi emosional terhadap situasi yang tidak dapat diubah dalam kehidupan modern yang seringkali penuh dengan tekanan dan ketidakpastian. Kemampuan untuk tetap tenang dan rasional dalam menghadapi masalah menjadi kunci. Ini dapat dilakukan dengan berlatih kesabaran, introspeksi diri, dan mengenali bahwa kita memiliki kendali atas reaksi kita terhadap peristiwa. Yang kedua, terima hal-hal yang tidak dapat diubah. Salah satu prinsip utama Stoikisme adalah konsep amor fati atau cinta akan takdir. Ini mengajarkan kita untuk menerima hal-hal yang tidak dapat diubah dalam hidup kita. Dalam konteks modern, hal ini dapat berarti menerima kegagalan, kehilangan, atau perubahan yang tidak diinginkan.
dan belajar untuk tumbuh dari pengalaman tersebut daripada terjebak dalam penolakan atau penyesalan. Yang ketiga, fokus pada hal yang bisa kita kendalikan. Stoikisme mengajarkan pentingnya fokus pada hal-hal yang dapat kita kendalikan, seperti sikap dan tindakan kita sendiri, daripada hal-hal yang di luar kendali kita dalam kehidupan modern yang seringkali penuh dengan gangguan dan distraksi. Memiliki fokus yang jelas tentang apa yang benar-benar penting dan dapat diubah bisa membantu kita mencapai tujuan kita dengan lebih efektif. Yang keempat, melatih diri dan disiplin. Stoikisme menekankan pentingnya latihan diri dan disiplin untuk mencapai kebijaksanaan dan kebahagiaan. Dalam kehidupan modern, ini bisa berarti menjaga kebiasaan yang sehat, seperti meditasi, refleksi, latihan fisik, dan membaca. Dengan disiplin yang konsisten, kita dapat mengembangkan kekuatan mental dan emosional yang diperlukan untuk menghadapi tantangan dengan lebih baik. Dan yang kelima, bertanggung jawab atas tindakan dan pilihan. Stoikisme mengajarkan pentingnya bertanggung jawab atas tindakan dan pilihan kita sendiri. Dalam kehidupan modern yang kompleks, ini berarti mengambil tanggung jawab penuh atas keputusan kita, baik yang besar maupun yang kecil, dan menerima konsekuensinya dengan lapang dada. Setelah menjelajahi prinsip-prinsip stoikisme dalam kehidupan modern, kita dapat menyimpulkan bahwa filosofi kuno ini masih relevan dan bermakna hingga saat ini. Stoikisme menawarkan landasan yang kokoh untuk menjaga ketenangan, mendapatkan kebijaksanaan, dan mencapai kebahagiaan yang sejati. Dengan mengendalikan reaksi emosional, menerima hal-hal yang tidak dapat diubah, fokus pada hal-hal yang dapat kita kendalikan, melatih diri dan disiplin, serta bertanggung jawab atas tindakan dan pilihan kita, kita dapat menemukan kedamaian dalam setiap langkah hidup kita. Mari kita renungkan bersama, bagaimana prinsip-prinsip stoikisme mampu membimbing langkah kita di tengah lautan kehidupan modern yang penuh dengan gelombang tak terduga, dengan keyakinan yang kokoh, dan hati yang tenang. Mari kita terus menjalani perjalanan ini dengan penuh ketenangan, kebijaksanaan, dan kebahagiaan yang sejati. Jika Anda menemukan nilai dalam konten ini, jangan ragu untuk berlangganan, memberikan komentar, dan berbagi dengan mereka yang Anda cintai. Bersama, kita dapat memperluas cakrawala kebijaksanaan dan menciptakan dunia yang lebih tenang dan penuh makna. Saya mengucapkan terima kasih atas dukungan Anda dan saya nantikan pertemuan kita di video selanjutnya. Tetaplah mengejar kebijaksanaan dan kebahagiaan dalam setiap langkah perjalanan Anda. Sampai jumpa.